Saudara, hidup adalah suatu pelayaran. Ya, mari saya ingin mengajak saudara membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11, ayat 13 sampai 15, dan ayat 18 sampai 21. Ya, saudara, wow, banyak sekali ini. 7 tambah 11 ayat kita akan baca, ya. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-8 sampai 11. Ini adalah dua pasal terakhir dari Kisah Para Rasul. Pasal 27 ayat 8 sampai 11. 1, 2. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu tidak percaya, lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Amin. Ya, panjang ya kali ini. Belum pernah loh saya mengajak pembacaan pertama begini panjang, 11 ayat. Perhatikan. Kisah daripada Paulus ini adalah dia akan dihadapkan ke Roma, ke pengadilan tinggi. Saudara, apa artinya? Pengadilan negeri biasa, saudara, dan pengadilan yang lebih tinggi lagi kalah menghadapi pembelaan Paulus. Itu sebab sebagai tawanan, apa sih salahnya? Salahnya dia memberitakan Injil, saudara. Dan ini menyakiti hati orang-orang dengan agama mereka. Penyembah-penyembah berhala, kemudian dengan agama-agama Yahudi yang lain. Sehingga Paulus mendapat dakwaan palsu, difitnah, dan dia diadili. Banding dia sudah menang, dan akhirnya pengadilan tinggi menetapkan bahwa dia
harus dibawa ke Roma untuk diadili di Mahkamah Agung. Saudara, kelihatannya zaman dulu ini dan semua negara itu mencontoh, saudara, sistem hukum yang diterapkan di Roma oleh orang-orang Roma ini menjadi contoh bagi seluruh dunia. Ada pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi, dan paling tinggi Mahkamah Agung. Saudara. Nah, Paulus sekarang mau dikirim, ya, karena pesawat sudah penuh semua, maka dia dinaikkan kapal. Ada pesawat apa tidak? Tidak ada, ya. Nah, dinaikkanlah dia kapal. Pindah 2 kali naik kapal menuju ke tujuan untuk diadili. Saudara, tetapi komandan yang menjadi ketua tim tawanan ini, ada Paulus, ada beberapa tawanan yang lain juga yang harus ke pengadilan mahkamah. Saudara, namanya Julius. Julius baik kepada Paulus. Sehingga di perjalanan dalam pelayaran itu, saudara, Julius membantu Paulus. Cuma satu hal, dia tidak percaya pada omongan Paulus. Dia percaya pada omongan daripada jurumudi dan nakoda kapal. Steerman dan nakoda kapal. Itu dia lebih percaya. Ya, Paulus sudah bilang, jangan dilanjutkan pelayanan ini. Menurut aku, kita semua akan celaka. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Kita tidak usah pergi. Kita stop lebih dahulu sampai menunggu musim dingin selesai. Saudara, tetapi tidak diperhatikan. Ya, jurumudi dan nakoda berkata, nggak apa-apa, kita berangkat aja. Ya, aku sudah biasa. Akhirnya yang kita baca tadi. Perhatikan. Saudara, ada rahasia yang penting yang saya perlu sampaikan. Kenapa tiba-tiba dari pelabuhan indah, angin sepoi-sepoi semua berubah. Drastis, dramatis, dan tragis. Saudara. Karena orang breaking their promises to God. Karena orang mulai melanggar janji-janjinya kepada Tuhan. Berat risikonya. Itu sebab Anda dan saya, kita harus tahu, kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita harus meminta kekuatan dan berkat untuk supaya kita bisa melaksanakan janji kita kepada Tuhan. Amin. Itu terlalu penting. Saudara, bila saudara melihat orang berjabatan tangan, fotonya tapi sudah disobek. Ya, saudara, breaking the promise. Ya, saudara, sudah menghancurkan dan memutuskan perjanjian mereka. Dalam Ulangan pasal 28, kita akan buka ayat yang ke-47 dan 48. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. 1, 2. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Amin. Para kekasih, saudara berkata, Tuhan kejam sekali. Tuhan, orang yang melanggar firman, tidak mau taat sama engkau menghukumnya kejam sekali. Saudara, kita melihat Tuhan kejam. Kita tidak melihat perjanjiannya luar biasa menyenangkan. Amin. Perjanjiannya dahsyat. Enggak heran kalau dia memberikan sanksi kepada semua orang yang tidak percaya pada perjanjiannya. Dahsyat. Karena dia sudah membayar semua perjanjiannya dengan darah dan dagingnya.
Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk supaya semua janji di dalam kitab suci ini digenapi oleh dia. Melalui dia habis segala gengsi dan harkat martabat dirinya. Dan dia tidak boleh tahu malu. Harus digiring di tengah-tengah pasar Yerusalem dengan telanjang. Saudara, Mesias yang diurapi oleh Allah, juru selamat. Dia adalah penyembuh yang ajaib, pengusir setan, pembangkit orang mati. Akhir hidupnya digiring, dipermalukan. Saudara, disuruh mengangkat salib yang berat sekali. Sampai tidak kuat. Saudara, dan dia rela. Itu semua supaya apa? Supaya semua perjanjian perkataannya terjadi. Supaya orang yang percaya boleh mendapat mujizatnya yang luar biasa. Makanya Bapa di sorga akan mengutuki dan menghukum orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Luar biasa. Luar biasa saya bilang. Karena dia sudah mengorbankan anak tunggalnya, ontang-anting, ke dalam dunia untuk supaya memberi keselamatan pada dunia. Siapa yang masih menolaknya, siapa yang masih tidak mau taat sama dia, harus segera kembali bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Karena tidak main-main hukumannya. Hukumannya tidak main-main. Dengarkan para papa, para papi, para ayah, para ibu, para mami, perhatikan. Apakah anak-anakmu ada di luar sana dalam satu keadaan yang berdosa? Dalam satu keadaan yang jauh dari Tuhan? Selama engkau menjadi orang tuanya, engkau bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab padamu. Saya sudah katakan dalam awal khotbah saya. Tapi kita yang masih hidup masih tanggung jawab. Itu sebab kita harus memberitahu. Dan kita harus membawa mereka, menyentakkan mereka dari api neraka. Kenapa? Karena orang yang melanggar dan tidak mau taat kepada firman adalah orang yang sudah menghina korban Yesus. Yang saya gambarkan tadi, luar biasa memalukan, luar biasa hina dinanya. Itu sebab tugas orang tua yang masih hidup adalah dia harus membawa seluruh keluarganya untuk datang kepada Tuhan, bertobat di ujung kaki Tuhan. Kalau itu bisa saudara kerjakan, maka semua yang baik dari perjanjian Allah akan digenapkan dalam hidup saudara. Anak keturunan saudara. Itu sebab kalau saudara membaca firman, saudara besar hati karena perjanjiannya luar biasa. Itu belum seberapa. Belum seberapa, itu kan yang tertulis. Dan yang tertulis pasti digenapi. Dia juga mempunyai janji-janji pribadi. Dalam hidup saya dan dalam hidup saudara secara privat, secara pribadi. Melalui rema, suara Roh Kudus yang kita tangkap dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang dengar-dengaran suara Roh. Dia menangkap suara Roh Kudus pribadi. Dia dapat lagi selain dapat dari sini, dia dapat langsung dari Tuhan. Amin. Orang yang tidak bisa mendengar suara Roh, udah begitu dia tidak taat lagi sama suara di sini yang dia baca. Saudara, repot kan? Itu sebab mari saya ingin mengajak semua saudara, kita perlu menaikkan doa syafaat. Kenalan kita, famili kita, keluarga besar kita, isi rumah tangga kita, ayah ibu kandung kita, anak kandung kita, dan lain sebagainya. Kita harus membawa mereka, jangan sampai mereka satu kali mereka breaking their promises to God. Kalau mereka merobek kesetiaan mereka, merobek komitmen mereka dari Tuhan, saudara, maka Tuhan akan mengirim mereka seperti ayat ini. Mereka akan masuk di dalam satu penawanan dalam hidup mereka. Dan ini penting sekali.
Itu sebab kalau saya dan saudara tidak taat kepada firman, Tuhan berkata ayat 47, kepada aku yang mengasihi kamu, aku minta kamu melayani aku di dalam kelimpahan, kesembuhan, pertolongan, segala berkat-berkat dan kasih karuniaku. Aku minta kamu melayani aku yang baik hati. Kamu tidak mau. Oke. Memang kamu nantang. Aku akan membawa kamu pada penawanan. Akan datang musuh yang aku kirim. Musuh yang siapa kirim? Tuhan kirim. Katakan, Tuhan yang mengirim. Kalau Tuhan yang mengirim musuh ini, saya tidak mungkin menang. Tak kasih tahu. Jadi kalau sampai Tuhan yang mengirim musuh kepada saya hancur. Itu sebab Tuhan mengatakan, karena kamu ini aku jamin, aku berkati, aku sembuhkan, aku kasih kebahagiaan dan kemuliaan. Kamu tidak mau melayani aku. Di dalam sukacita, kelimpahan, kemanisan, aduh, kasih sayangku, kamu tidak mau melayani aku. Tak kirim, ayat 48, tak kirim musuh. Menghadapi musuh ini kamu tidak bakal menang deh. Aku kirim musuh untuk memberikan ke atas pundakmu kuk bukan dari kayu tapi dari BESI, dari besi. Berat, sakit. Dan kamu akan makan dengan air mata. Aku akan suruh melawan kamu. Bangsa dari jauh, ayat 49. Akan memakan habis segala harta kekayaanmu. Kamu akan makan dengan air mata makananmu. Sisa-sisa yang busuk. Karena aku kasih kelimpahan kepada kamu. Nak, aku pelihara kamu, kamu melayani aku ya. Kamu tidak mau. Asal aku memberikan pekerjaan sama kamu, tugas, kamu tidak mau. Aku bisikin kamu untuk melakukan, kamu tidak mau. Maka aku akan paksa kamu makan sisa-sisa dengan air matamu. Dengan kuk besi di atas pundakmu. Wah, saudara. Perjanjian lama masih berlangsung loh saudara. Masih berlaku loh saudara. Itu sebab kita harus takut dan gentar kepada Tuhan. Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya baru akan ditambahkan. Jangan cuma kita apal, ayo lakukan. Itu sebab orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus mempunyai satu ketaatan dan makin mengerti, makin bersyukur. Katakan bersyukur. Harus makin-makin dalam hidup saya. Itu sebab saya perlu menuliskan kepada semua yang telah menerima anugerahnya, jangan bocengli. Jangan bocengli. Kalau sudah terima anugerahnya, ayo datang dengan sungguh kepada Tuhan. Saudara, dan ini penting sekali. Ini akan membawa hasil luar biasa di dalam kehidupan semua orang. Dan saya ingin supaya saudara memperhatikan orang-orang yang taat kepada firman. Saudara, kalau saya dimintai doa oleh orang yang tidak saya kenal, belum pernah saya ketemu, atau mungkin juga pernah saya tahu, selalu saya berkata, taati firman. Ada pasien-pasien yang sudah sakit lebih dari 40 tahun. Saudara, syarat apa saja, pendeta ini bilang syaratnya ini, pendeta itu bilang syaratnya itu. Sampai montang-manting orang tuanya. Anak ini sampai begitu tua tidak mengalami perubahan. Saya bilang, ibu, kemungkinan ibu ini mendengar khotbah saya sekarang. Di satu tempat jauh dari sini. Saya bilang, anak ibu jangan dibawa kemana-mana. Kirim fotonya kepada saya akan doakan. Saudara, saya mendapat fotonya, saya doakan.
Apa yang terjadi? 2 hari kemudian ibunya sudah memberi laporan. Mengagetkan sekali. 40 tahun. Sakit tidak bisa disembuhkan. Usia anak ini mendekati 50 tahun sekarang. Saudara. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Tapi karena ibu ini taat. Apa yang saya katakan dikerjakan. Dan saya datang menghadap hadirat Tuhan. Mujizat langsung terjadi ke sana. Saya belum pernah ketemu. Saya cuma lihat fotonya. Saudara. Belum pernah saya kenal orang tuanya. Dan ini menjadi kesaksian yang hebat. Hampir saben hari ibunya mengirim laporan kemajuan. Saudara, normal kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang yang mau taat kepada firman. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Ingat perbuatan Allah. Sehingga kita wajib memenuhi janji kita. Kalau saudara mempunyai satu janji kepada Tuhan. Dan engkau terpaksa pada waktu itu engkau terpaksa janji. Kalau engkau tidak janji, engkau enggak dijawab. Nanti saya akan kasih tunjuk 2 jenis janji. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu. Ingat pemberian Tuhan beri hidup kekal di sorga. Katakan Tuhan memberi hidup kekal di sorga. Saya patut bersyukur. Dan memenuhi janji saya. Kedua, ya. Tuhan memberi kemenangan atas musuh saya. Jadi saya wajib bersyukur dan memenuhi janji saya. Ketiga, katakan, Tuhan memberi berkat, kesehatan, keamanan. Saya harus bersyukur dan memenuhi janji saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Sejarah lahirnya janji kepada Tuhan ada 2. 1, saat kita terancam, ya, saudara, saat kita tidak punya uang, saat sadar akibat dosa kita, akibat dosa kita, saat keluarga kita terpuruk, kita berjanji oleh sebab kita karena apa? Saudara, engkau kepepet, engkau berjanji, itu engkau berhikmat loh. Engkau pintar di hadapan Tuhan. Saya anjurkan kalau saudara kepepet, kasih janji sama Tuhan. Tuhan pasti pegang janjimu, Tuhan kasih mujizat kepadamu. Amin. Ini janji pertama. Janji oleh sebab kepepet. Titik 2, tolong dibaca. Kurang banter, mudah karena kepepet. Saiki wis ora kepepet. Jadi janji kayak gini mudah dilanggar karena tidak dengan ketulusan, tapi karena kepepet. Saudara, padahal Tuhan sudah membuat segala perkara. Terjadi ontran-ontran, prahara dalam pribadi keluarga saudara. Sampai saudara memberi janji. Hati-hati loh. Kalau kita janji karena kita kepepet, kita mudah melanggar. Ya, saudara tahu. Kedua, saudara, ada orang sejarahnya berjanji, dia secara solid, absolut, penuh kesadaran. Dia bilang, aku akan janji sampai mati. Aku akan penuhi Tuhan. Ya. Ini lahir karena Mazmur 119 ayat 57, 58, 59. Ya, saudara. Yaitu saya sarikan 3 poin. 1. Karena Tuhan Yesus menjadi milikku, maka aku berjanji. Aku tidak karena kepepet. Aku bukan karena kepaksa. Tidak. Karena terburu-buru. Tidak. Karena aku dikejar-kejar, tidak. Tapi karena aku memiliki Yesus dalam hidupku. Aku berjanji kepadanya. Wow, hebat sekali.
Ini orang mulia sekali di mata Tuhan. Karena dia merasa aku punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi milikku. Kan pantas kalau aku memberikan satu janji kehidupanku kepada Tuhan. Pantas sekali. Sangat layak. Aku harus lakukan. Maka dia membuat satu janji yang solid sampai mati. Kedua, karena firman-Nya, firman yang kuterima menjadi kuasa dalam hidupku. Katakan, firman yang saya terima menjadi kuasa luar biasa dalam hidup saya. Itu sebab bila saya berjanji solid sampai mati. Bukan karena kepepet. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara baca nanti ya, berhubung waktu saya tidak bisa baca di sini. Mazmur 119, 57, 68, 69. You have to read at your home. This verse is from the Psalms 119, verse 57, 80, 68, 69. It is very important that you give your promise to God, your pledge, your promise to God, without hesitating, without any other reasons in your life. You just give it so truthfully, honestly, faithfully to God. Ini penting janji, karena firman-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Hamba memberikan janji. Hamba miskin, hamba sakit, hamba terbuang, hamba dihina, hamba diinjak-injak. Hamba menerima firman, hamba menjadi kuat, Engkau memberkati hamba. Hamba berjanji kepadamu. Loh, beda ini. Ini orang mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk memenuhi janjinya. Yang ketiga, kebaikannya. Katakan, kebaikan Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh saya. Itu sebab saya harus berkomitmen dan berjanji kepadanya tanpa terpaksa. Semua yang terpaksa hasilnya tidak baik. Hasilnya tidak baik. Contoh, kalau saudara merasa menikah dengan terpaksa, saudara harus minta ampun, harus saudara didoakan supaya saudara lepas daripada ikatan keterpaksaan. Ini engkau sampai mati selalu punya pikiran, aku terpaksa kawin sama dia. Dia terpaksa harus mengawini aku. Ini tidak baik, saudara. Itu sebab semua yang karena terpaksa, itu hasilnya berantakan. Itu sebab kalau saudara dalam keadaan demikian, saudara harus minta sama Tuhan. Tuhan, sucikan pernikahan kami. Karena memang engkau tahu sejarahnya Tuhan. Terpaksa. Kalau saudara dan saya minta ampun, disucikan, maka Tuhan membaharui keluarga saudara. Walaupun engkau sudah kakek dan nenek sekalipun, belum terlambat, karena engkau masih hidup. Jadi kalau Anda dan saya merasa ada satu kesalahan, keterpaksaan tempo hari dalam hidup kita, pada masa lalu kita harus minta ampun. Tuhan, karena hamba mempunyai engkau sebagai milik hamba, firman-Mu penuh dengan kuasa, dan engkau Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti sesuai Mazmur 119 ini, maka hamba percaya semua dibaharui.